Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anam. Sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan bertemu kembali dalam kajian Ihya'us Sunnah. Ya, tiada lain tujuan kita untuk menambah wawasan, menambah ilmu dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salam dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imut ta'am wa afsus syalam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara pentingnya salam, sampaikanlah salam, sebarkanlah salam di antara kalian, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang kelaparan, fakir miskin, orang yang membutuhkan makan, dan sholatlah di malam hari ketika manusia dalam keadaan terlelap tidur. Kamu sekalian akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Ini menunjukkan betapa beratnya seseorang tadi untuk mengucapkan salam. Padahal ucapan salam itu kelihatannya sepele. Assalamualaikum. Tapi ketika seorang tadi nggak terbiasa mengucapkan salam kepada orang tua, kepada orang lain, kepada teman, kepada gurunya, akan terasa berat. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayah an Anas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala sibyan. Bahwasanya dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati segolongan anak kecil, sekelompok anak kecil. Salam alaihim, Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan Imam Bukhari sendiri dalam kitab Sahihul Bukhari ada satu bab khusus yang menerangkan tentang assalam. Itu dalam bab at-taslim ala sibyan, yang menerangkan tentang Nabi pernah melewati anak kecil dan mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini menunjukkan ketawaduan, kerendahan diri beliau. Ke anak kecil pun Nabi mengucapkan salam. Ini kan menunjukkan Nabi ini punya perhatian besar terhadap anak-anak kecil. Mereka merasa senang ketika Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada keluarga kita, agar mereka ketika memasuki rumah, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan kakaknya,
bertemu dengan pamannya, agar dibiasakan untuk mengucapkan salam. Karena assalam ini doa, assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Dan juga yang selanjutnya, mengucapkan salam perempuan yang ada hubungan mahram. Ya. Jadi jangan sampai mengucapkan salam kepada perempuan yang ajnabiyah, yang tidak ada hubungan mahram. Misalnya kita ketemu dengan ibu kita, ketemu dengan nenek kita, ketemu dengan bebek kita, ketemu dengan saudari perempuan kita, ya ucapkan salam. Karena dalam salam sendiri ini apa? Menunjukkan idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, dan kita jawab. Seandainya ada orang mengucapkan salam kepada kita, kita jawab salamnya mereka. Tentunya yang mengucapkan salam lebih banyak pahalanya daripada yang menjawab salam. Jadi lesan ini kalau nggak dibiasakan mengucapkan salam akan sulit. Juga assalam alal ahli, mengucapkan salam kepada keluarga kita ketika memasuki rumah. Ya. Ini Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakah. Wasiat Rasul kepada sahabat Anas bin Malik, wahai anakku, karena Rasulullah menganggap Anas ini sebagai anak. Karena apa? Berkhidmah, menjadi khadim di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia beliau sejak usia 10 tahun. Wahai anakku, jika engkau masuk ke rumah keluargamu, maka ucapkanlah salam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Dan ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, meskipun mereka masuk ke rumah, mereka mengucapkan salam. Yang keempat, assalam indal khuruj minal majlis, mengucapkan salam ketika mau keluar dari satu majlis. Maka dianjurkan ketika mau keluar dari majlis, mereka mengucapkan salam dengan syarat tidak mengganggu ketenangan majlis tersebut. Sekiranya mengganggu, jangan diucapkan salam tadi. Dan di antara sunnah-sunnah yang berkaitan salam, menyempurnakan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dijawabnya dengan lafaz yang sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kita ada orang yang mengucapkan salam, balas dengan yang lebih sempurna atau paling tidak salam sama. Kalau kita nggak bisa sempurna, ya paling nggak jawaban salam kita sama dengan apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan salam. Ya. Enggak, sunnah-sunnah yang berkaitan salam, mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau yang belum kita kenal. Itu berat. Tapi kadang kita mau ngucapin salam kan milih. Kalau orangnya kita kenal, orangnya baik, kita kenal akrab, orangnya khair, selalu mengasihi kita, selalu berbuat baik kepada kita, kita ngucapin salam. Tapi kalau orangnya nggak kenal, kadang kita lewat aja. Kadang nggak mau ngucapin salam. Jadi dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenalin, termasuk sunnah. Dan jarang sekali kita sekarang ini
mengamalkan sunnah Nabi ini. Ya. Dan juga di antara sunnah yang berkaitan salam, assalam, tikraru salam, mengulangi salam sampai 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika kita datang ke rumah seorang, kita udah ngucapin salam 3 kali, nggak ada jawaban dari pemilik rumah, ya kita pulang. Jangan maksa untuk dibukakan pintu. Mungkin pemilik rumah sedang istirahat. Pemilik rumah sedang istirahat, nggak mau nerima tamu. Jangan kita maksakan, apalagi sampai ngintip pintunya, ngintip jendelanya. Dan menjawab salam, juga diantaranya yang berkaitan dengan salam, menjawab salam, kalau sampai kepada kita salam dari seseorang, misalnya fulan menyampaikan salam kepadamu, maka kita jawab alaika wa alaihi salam. Untukmu dan untuknya salam. Meskipun apa? Walau fi risalah, meskipun lewat WA, meskipun lewat medsos, meskipun lewat surat, ya kita jawab. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, ada sebuah faedah yang perlu kita semua amalkan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari ulama salafus saleh. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an, beliau mengatakan, yambaghi liman arada ad-dukhul ila bait ayyusallim. Seharusnya dan selayaknya bagi orang yang mau masuk rumah, dia mengucapkan salam, assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ucapan salam yang pertama. Setelah membaca salam tadi, dia membaca ayatul kursi. Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan setelah itu membaca surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau mengatakan, fa inna man wadaba ala dzalik ja'alallahu lahu ulfah bainahu wa baina ahli dzalikal bait. Orang yang menekuni membaca 3 hal ini ketika masuk ke rumahnya, yaitu membaca salam, membaca ayatul kursi, membaca Al-Ikhlas, Allah menjadikan ulfah, kasih sayang, kerukunan, kesejahteraan pada penghuni rumah tersebut. Wa wassa'allahu alaihi wa ala jiranihi. Dan Allah akan memberikan keluasan rezeki kepada rumah tersebut dan kepada tetangga-tetangganya. Ya, kan sangat mudah sekali. Tapi pengamalannya yang sangat berat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan sunnah yang berkaitan dengan salam. Karena apa? Keuntungannya, fadilahnya sangat besar sekali. Assalamu alayka, assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin.
Setelah itu membaca ayatul kursi 1 kali, al-ikhlas 1 kali. Ya. Orang yang istiqomah, muwadhabah membaca salam, ayat kursi dan ikhlas, ketika masuk rumah Allah menjadikan kerukunan, ya, kasih sayang dalam rumah tersebut dan memberikan keluasan dalam rizki dan rizki tetangganya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan amalan yang dilakukan para ulama salafus saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.